Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Miss Magda dalam mentoring komunikasi pekan ini. Miss Magda berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tentu saja jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan. Nah adik-adik, Miss Magda nggak tahu ini kita sudah ada di pekan keberapa ya. Tapi Miss Magda berharap setiap materi yang Miss Magda sampaikan secara podcast menolong adik-adik, memperlengkapi adik-adik, juga membekali adik-adik untuk makin hari makin komunikatif, makin cakap, makin santun, bahkan makin bisa menempatkan diri dengan baik di lingkungan tempat adik-adik berada, baik itu dalam keluarga, berteman, kemudian hidup di masyarakat, di sekolah, atau yang sekarang ini sedang belajar online ya adik-adik ya, atau dimanapun adik-adik berada. Karena materi-materi yang Miss Magda sampaikan semuanya berkaitan sangat erat dengan kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Ya, Miss Magda juga mengapresiasi kepada orang tua yang begitu setia dan bersemangat mendampingimu dalam belajar. Mereka semua orang-orang yang luar biasa loh adik-adik. Sekalipun orang tua kalian harus mendisiplin, harus bicara dengan tegas, bahkan dengan nada tinggi untuk membuatmu mengerti dan paham, sadarilah itu bentuk mereka mengasihimu. Ingat adik-adik, di dalam doa mereka nama kalian pasti disebut ya. Tahu kan ada lagu di doa ibuku namaku disebut. Nah, bersyukurlah untuk orang tua yang Tuhan beri kepada kalian. Oke, di pembelajaran pekan ini Miss Magda akan menyampaikan 2 manfaat kalau anak-anak berkomunikasi dengan menatap mata lawan bicara atau kontak mata ya. Eye contact dalam bahasa Inggrisnya demikian. Pekan lalu Miss Magda menyampaikan kalau kita melakukan eye contact maka kita belajar untuk lebih percaya diri, lebih berani, lebih menunjukkan bahwa kita ini anak yang yakin, yang optimis gitu ya, yang punya kepercayaan diri lebih daripada yang lain. Kemudian yang kedua, masih ingat pekan lalu ya, dengan kita eye contact maka kita menghargai diri kita sendiri. Kemudian kita juga menghargai orang lain. Nah, 2 hal ini yang menjadi landasan kenapa kalau kita bicara, sebisa mungkin usahakanlah untuk menatap lawan bicara kita. Walaupun saat kamu diajak bicara, kamu lagi megang handphone adik-adik, lagi chattingan sama teman kamu di sosial media. Namun kalau di situ ada orang tua, ada orang lain yang sedang mengajakmu bicara, usahakanlah kamu menatap mata mereka sebagai bentuk kamu memperhatikan dan respect. Nah, ini adalah manfaat yang ketiga. Manakala adik-adik mengkomunikasikan sesuatu ya, atau memperhatikan sesuatu dengan eye contact atau menatap mata lawan bicara. Jadi Miss Magda mau katakan manfaat yang ketiga adalah kita terlihat lebih respect, lebih peduli, gak hanya sekedar menghormati, tapi lebih peduli, lebih menganggap orang yang sedang kita ajak bicara itu orang yang penting. Nah, siapa sih yang gak mau disebut dengan orang penting atau orang yang dipedulikan? Miss Magda yakin gak ada satu orang pun di dunia ini yang dengan sengaja mau kalau dirinya dicuekin. Gak yakin Miss Magda ya. Termasuk mungkin anak yang pemalu sekalipun pasti dalam hati nurani atau dirinya, dalam pikirannya ada loh momen dimana dia ingin banget diperhatikan. So kalau kita bicara dengan eye contact, manfaat yang ketiga adalah kita jadi pribadi yang lebih respect, lebih peduli, lebih care dengan orang yang kita ajak bicara. Siapa misalnya? Orang tua kita, saudara kita, teman kita, atau barangkali orang-orang yang memang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan kalau ini sudah di dalam komunikasi virtual adik-adik, kontak mata terlihat saat kalian melihat layar kamera pada saat video call atau saat kelas virtual atau meeting virtual. Nah, disinilah kamu ya atau adik-adik akan terlatih untuk eye contact dengan melihat lingkaran atau lubang kamera. Nah, itu salah satu tips ya adik-adik supaya kita bisa lebih percaya diri. Oke, lalu yang
Satu lagi ya, ini belum sesi yang terakhir ya adik-adik. Ini adalah tips yang keempat atau manfaat yang keempat. Yang pertama, Miss Magda mau ulang. Kalau adik-adik bicara dengan kontak mata, berarti kalian lebih berani dan lebih percaya diri. Poin yang kedua, kalian lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga, kalian adalah pribadi yang sangat peduli atau respect dengan orang lain. Lebih care. Lalu yang keempat, tentu saja kalau kalian bicara dengan kontak mata, maka kalian akan terlihat menjadi pribadi-pribadi yang tahu cara berbicara. Tadi ya, melihat layar kamera ya, itu membuat kalian memperhatikan orang-orang yang ada di meeting virtual saat meeting itu berlangsung. Jadi ini salah satu cara atau trik kita, manfaat kita untuk kita menjadi anak-anak yang lebih komunikatif. Apalagi di era digital, di era kita sekarang bersahabat dengan kamera. Jadi nggak masalah kalau adik-adik harus eye contact saat berbicara di depan kamera atau video call, video conference atau apa sebutannya itu. Adik-adik tetap bisa menatap orang-orang yang ada di layar meeting itu dengan kalian melihat kamera atau lubang kamera. Oke, Miss Magda pikir ini dulu ya. Kemarin 2 manfaat, hari ini 2 manfaat. Pekan depan Miss Magda akan lengkapi lagi karena ternyata banyak banget loh manfaat kalau kita bicara dengan eye contact. Oke, adik-adik terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Miss Magda berharap materi yang Miss Magda sampaikan, materi yang ringan, yang sederhana, yang sangat mudah dipahami. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik.